berdoa terlebih dahulu. Ya, malam semua ya yang lagi liburan, besok kan liburan ya. Saya sampai tidak tahu kalau besok itu hari libur, hari besar saudara ya. Saya pikir kenapa kok perjalanan sepi banget, luar kotanya rame. Ternyata kata supir saya besok libur. Oh makanya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu terus diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu, itu semua karena anugerah. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat. Ya, shalom semuanya. Ya, kita percaya malam ini saya berkhotbah tentang bagaimana, karena dari kemarin saya berposting ya, ketika hatiku telah disakiti, itu lagunya Jason ya. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini banyak orang yang lagi ngalami keadaan terluka ya, disakiti. Bahkan saya terima konseling beberapa ibu-ibu yang sudah hampir putus asa karena disakiti ya, sama suami, sama mertua, belum lagi sama ipar, belum lagi sama anak-anak ya. Itu sebabnya hari ini saya akan berkhotbah tentang ketika hati kita disakiti. Senyatanya kita itu tidak perlu takut. Orang kalau menyakiti hati kita ya, kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita ini sedang melepaskan beban loh. Kita kalau semakin tidak nyakiti, semakin tidak bisa ngampuni, kita itu semakin benar-benar ada beban yang berat dalam hidup saudara. Saya itu pernah ngalami saudara, waktu saya tidak bisa ngampuni wanita tobat ya sama suami, itu kayak ada beban yang berat. Setiap hari mau nafas itu sampai rasanya gitu saudara ya. Itu setiap hari, belum lagi asam lambung ya. Yang namanya asam lambung, sulit tidur. Orang kalau sakit hati, asam lambungnya pasti naik, pasti tinggi. Nah kalau orang asam lambung pasti sulit tidur. Belum lagi hati yang terluka ditambah asam lambung. Kalau itu dibiarkan terus, maka kita ini benar-benar sedang memikul beban yang berat. Dan orang yang tidak bisa mengampuni itu selalu menutup berkatnya Tuhan atas hidup kita. Makanya betapa ruginya orang yang nggak bisa ngampuni. Kelihatan bisa tersenyum sama suami, bisa siapin makan, tapi kalau hati kita nggak pernah bisa mengampuni, maka kita nggak akan pernah lulus jadi ujiannya orang benar. Nah, malam ini bagaimana saudara kalau hari ini sedang disakiti ya, khususnya tadi kenapa saya buat tentang bagaimana pelakor itu cuman pemanis buatan. Tidak ada segala sesuatu yang manis dibuat dari iblis itu bisa bertahan lama. Tidak ada saudara. Makanya jangan takut, bertahan aja istri-istri, karena kita bertahan dengan pemanis yang sejati yang dari Tuhan, sehingga kita pasti memenangkan. Apa yang ditabur oleh pelakor wanita tobat dengan pemanis buatan itu tidak akan lama. Nah kalau saudara baca di Amsal 24 ayat 15, saya lagi proses buat renungannya, ini belum saya share di grup ya, karena dari tadi itu saya pelayanan, ngambil barang jatuh, kayaknya agak itu apa, kecetet saudara ya. Dari tadi mau bungkuk gini kayak sakit gitu, terus saya tadi pakai olahraga ya, saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu ya. Nah kita baca terlebih dahulu. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Hari ini jangan mengintai kediaman orang benar. Makanya hati-hati ya saudara, tidak perlu marah sama pelakor. Firman sudah berkata jangan mengintai kediaman orang benar, jangan merusak rumahnya. Sekali lagi jangan pernah hari ini ya mengusik rumah tangga orang benar. Nanti hukumannya itu tidak akan pernah saudara pernah bebas. Walaupun dosa diampuni, pasti ada harga yang akan dibayar mahal.
yaitu Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walau telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Siapa hari ini jangan terus bersih tegang leher dengan orang benar, khususnya wanita tobat pelakor mungkin yang dengar khotbah saya, hati-hati loh. Jangan pernah mengintai kediaman orang benar. Kalau istri sudah berdoa, istri tidak labrak, istri tidak lakukan sesuatu, hati-hati. Berarti istri ini sedang menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan terus bersih tegang ya. Nanti ada sesuatu yang sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Nah, malam ini bagaimana ketika hatiku telah disakiti. Saudara, ada ayat 1 di Yesaya 51 ayat 7 sampai 8. Yesaya 51 ayat 7 sampai 8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Malam ini kita dengar apa yang saudara yang sudah mengerti kebenaran, kalau kita disakiti itu seperti apa ya. Seperti lagu, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Jadi tidak ada ya alasan hari ini hati kita sesakit apapun, belajar untuk mengampuni. Belajar memberikan kepada pasangan kita pemanis yang sejati. Tidak usah takut. Nah, mengetahui, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Kita menyimpan ya pengajaran Tuhan dalam hati kita. Jangan takut jika diaibkan oleh manusia, dan jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ini ngengat akan memakan mereka ya, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Kita percaya malam ini, saudara yang lagi disakiti, saudara mungkin berkata, Bu, hati saya terluka. Mungkin banyak suami-suami juga hari ini pesan Tuhan, jangan takut, jangan terkejut, dan jangan terpuruk. Walaupun itu sakitnya di sana sini Bu Eli, sakit Bu Eli bertahun-tahun. Sekali lagi sebagai orang benar, yuk ambil satu komitmen malam ini. Firman berkata, jangan takut kalau diaibkan orang, jangan terkejut. Sebab apa? Jangan terpuruk juga. Sebab yang pertama, musuh kita itu akan dimakan oleh gegat ya. Jadi sekali lagi, musuh akan dimakan oleh yang namanya ngengat. Sekali lagi saudara tidak perlu lakukan pembalasan apapun, karena nanti urusan untuk sesuatu yang menyakiti, tadi firman Tuhan sudah berkata, jangan mengusik ya biji mata Tuhan. Jangan pernah hari ini menghakimi juga biji mata Tuhan. Jangan pernah hari ini mengganggu, mengusik rumah tangga orang benar. Jangan pernah hari ini mengintai dan merusak rumahnya. Firman Tuhan jelas berkata, kalau sudah jangan berarti kalau dilanggar itu berurusan dengan Tuhan. Nah, kita percaya 3 hal hari ini ketika hati kita disakiti. Jangan terkejut ya, jangan takut, jangan terpuruk, tetap jaga hati, jaga kasih, jaga kebaikan. Kenapa? Yakobus 4 ayat 17 itu selalu menjadi ingatan buat saya yang berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari ini kalau kita bisa berbuat baik, kita tahan, maka kita juga jadi orang yang berdosa di mata Tuhan. Daripada kita berdosa, yuk semua yang mendengar live ini, kita sama-sama berlomba hari ini, jaga hati, jaga kebaikan, jaga kasih. Selama kita hidup ada nafas kehidupan, sekalipun kita diperlakukan sakit sampai hati terluka, sekali lagi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Kita tanpa sadar loh, kalau kita bisa ngelakuin sesuatu yang baik tapi kita tahan karena hati kita terluka, maka kita ini berdosa. Lah kalau setiap hari kita menciptakan dosa, akibat dosa itu ada enggak? Jelas. Daripada kita hari ini menuai sesuatu yang hari ini membawa kita dalam dosa, lebih baik kita hari ini yuk jangan pernah hari ini takut, terkejut, terpuruk, membalas. Jaga hati, jaga kebaikan, jaga kasih. Urusan orang yang hari ini melawan kebenaran firman Tuhan sudah dikatakan jangan mengusik biji mataku, jangan mengintai rumahnya, jangan merusak kediamannya. Kalau masih punya inisiatif untuk merusak rumah tangga orang benar, maka itu akan berurusan. Yang pertama, musuh akan dimakan oleh ngengat. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan. Ya, jadi percayalah di Yesaya 51 ayat 7-8 yang berkata, keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan pasti akan berlanjut. Orang benar diaibkan, dirancangkan yang jahat, tidak akan pernah hidupnya hancur, karena keselamatan dari Tuhan, rekaan yang baik itu terjadi selama-lamanya. Saudara akan dilepaskan, bukan jadi sesuatu yang hancur, tapi kelepasan rancangan yang jahat, orang jahat akan direkakan kebaikan buat saudara dan saya. Malam ini kita belajar bagaimana ketika hatiku telah disakiti, ya saudara, tidak usah balas. Kita percaya, kita buka terlebih dahulu ayatnya di Amsal 14 ayat 32. Sekali lagi kalau kita baca ya, bagaimana di ayat Mazmur 105 ayat 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Kita percaya kita sebagai orang benar jangan pernah diusik. Ya, kalau orang suami kita mengusik kita sebagai istri yang jadi orang benar, nanti kalau urusannya jangan dilanggar, itu akan menghadapi musuh, akan dimakan oleh ngengat. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Saudara dan saya pastikan orang benar itu tulus. Makanya jika kita tahu harus berbuat baik, kita tidak melakukannya, kita berdosa. Karena kita juga tidak tulus. Kalau sekali kita tulus, walaupun orang melukai hati kita, kita tetap akan berbuat baik. Tenang aja. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tapi orang benar akan mendapat perlindungan karena ketulusannya. Kira-kira istri-istri, suami-suami yang bertahan dalam rumah tangga, orang yang disakiti tidak membalas, maka kita adalah orang-orang yang berhak mendapat perlindungan. Nanti musuhmu akan dirobohkan karena kejahatannya. Tidak ada pelakor wanita tobat yang bisa beria-ria di atas penderitaanmu selama-lamanya. Nggak ada, saudara. Tenang aja. Yang lagi pasangannya diambil pihak ketiga, baik itu suami, istrinya lagi diambil orang, istri suaminya lagi diambil orang, jangan pernah marah, jangan takut, jangan terkejut, jangan terpuruk. Bangkit seperti seorang Hana. Jangan pernah mau dikalahkan dengan keadaan karena engkau terluka. Hari ini Tuhan mau setiap orang benar menurut firman, kita menjadi orang yang tulus. Bisa berbuat baik, lakukan. Jangan pernah tahan. Orang tulus tidak akan pernah menahan kebaikannya. Selama kita masih bisa melakukan kebaikan buat musuh kita sekalipun, karena kita melakukannya buat Tuhan, mulai hari ini jangan terluka. Buang semua luka. Hati kita harus tulus juga untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Berikutnya Amsal 28 ayat 18b. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Pastikan suamimu dan wanita tobat, mungkin mertuamu yang hari ini menyakiti hidupmu, suatu kali akan masuk dalam lubang. Suatu kali mereka akan bayar harga karena kejahatannya. Itu jelas. Tidak usah takut.
tanpa kita doakan kapok biar ini cepet bangkrut, nggak usah. Walaupun saudara tetap mendoakan yang baik, yang namanya firman Tuhan itu ndak akan pernah tidak digenapi, semuanya akan terjadi. Selama mereka Tuhan berkata, jangan mengusik biji mataku terus. Kalaupun sampai hari ini engkau ndak terjadi sesuatu, hati-hati. Karena apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Orang fasik akan dirobohkan karena kejahatannya. Siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Dan Amsal 21 ayat 12. Ini yang ngeri juga saudara. Amsal 21 ayat 12. Yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Lihat ya, Tuhan Maha Adil sedang memperhatikan rumahnya orang fasik, orang yang nyakiti kita, dan akan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Makanya jadi orang benar hari ini ketawa aja, tulus. Tuhan bilang gini, tulus nak, selama kamu bisa berbuat baik, yuk berbuat baik. Nggak usah sakit hati, nggak usah tawar hati, hatimu harus tulus. Selama engkau tulus mengampuni, mengasihi, maka engkau tidak akan pernah tahan perbuatan baik buat suamimu, buat mertuamu yang galak, buat teman baikmu yang menfitnah hidupmu. Yang pertama, kenapa? Karena musuh akan dimakan ngengat, yaitu musuh akan roboh, musuh akan terjerumus dalam lubang, dan musuh akan celaka. Makanya tanpa kita berdoa yang buruk-buruk, jelas proses tabur tuai mereka sedang jalan. Bukan tidak bisa nyalain Tuhan jahat, suatu kali nanti kalau mereka roboh, terjerumus dalam lubang dan celaka, itu penyesalannya akan terjadi. Sekali lagi kalau mereka sudah seperti itu, mereka nggak bisa nyalain Tuhan. Karena ini memang hukum firman Tuhan. Hukum tabur tuainya firman Tuhan itu jelas. Bahwa orang yang berani menyakiti biji mata Allah, jangan mengusik biji mataku, jangan mengintai kediaman orang benar, jangan lagi mau merusak rumah tangga orang benar. Kalau itu terjadi dan saudara mengintai orang benar, merekakan yang jahat atas biji mataku, maka akan ada ngengat. Maka kita percaya hari ini pastikan saudara nanti akan menghadapi yang jahat-jahat, biarin aja. Emangnya gua pikirin nanti suatu kali tabur tuaimu akan roboh, masuk dalam lubang dan akan celaka. Itu sudah hukum tabur tuainya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, kamu juga pasti akan menuai. Selama kita hari ini Tuhan sudah berkata jangan dan kita melawan yang jangan, maka kita sedang melawan kekuatan Tuhan. Yang berikutnya ya, jadi percaya hari ini musuh akan dimakan ngengat karena mereka akan roboh, masuk dalam lubang dan celaka. Jadi kita tenang aja ya. Yang penting bagian kita tadi harus tulus loh. Tulus, selama bisa berbuat baik, yuk berbuat baik. Besok kan mau Sinja, Imlek ya, yang lagi kepahitan sama mertua, ada kesempatan kan buat kirim-kirim makanan, ipar, mungkin temen atau mungkin siapapun ya. Kita kalau bisa beri kesempatan, yuk selama ada kesempatan berbuat baik. Mumpung ini momen kita kirim-kirim makanan ya. Itu aja pesan saya supaya kita nanti dapat angpau dari Tuhan, dapat angpau, dapat upah ya. Nah, tapi ini bukan hanya momen Imlek loh, setiap hari kita kan juga mau belajar untuk dapat upahnya. Nah, yang kedua, Tuhan itu pasti menyelamatkan orang benar. Ya, tadi saya terima konseling bagaimana seorang ibu yang lagi digugat cerai sama suaminya ya. Saya cuman bilang, Bu, nggak usah takut, ibu maju terus. Saya tuh udah habis pikir, Bu, suami saya juga sudah berkata, kamu ini mau kawin lagi, kawin aja. Aku ini sudah nggak punya hati sama kamu. Yang penting hari ini kita cerai baik-baik ya. Kita cerai baik-baik karena aku nggak bisa dipaksa untuk cinta. Namanya orang cinta itu nggak bisa dipaksa. Nah, ini yang bikin rumah tangga kacau. Kalau urusan untuk membangun rumah tangga sudah nggak punya rasa, nggak punya cinta, ini kan nggak beres saudara. Emang
kita jujur, kalau ada sesuatu yang baru ya jelas sesuatu yang baru lebih menarik. Cintanya manusia ya sesuatu yang lama lebih ditinggalkan. Lah kalau membangun rumah tangga dengan cintanya manusia, tidak ada rumah tangga yang bisa bertahan. Kenapa saya banyak wanita, banyak suami-suami yang bertahan, bisa terima pasangannya apa adanya? Karena kita ini hidup bukan dari cintanya manusia, tapi kasihnya Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang membuat kita itu bisa mengasihi, menerima pasangan apa adanya. Makanya ketika hati kita terluka, jangan pernah kita hari ini hati kita juga tidak tulus. Hati kita harus tulus, karena orang yang tulus, firman Tuhan berkata, akan mendapat perlindungan. Tulus, tetap lakukan kebaikan. Hatimu jangan kotor, tetap lakukan kasih. Jangan sampai hari ini kau tahan kebaikan. Nah, kita baca satu poin lagi, kita selesai. Mazmur 57 ayat 4-5. Mazmur 57 ayat 4-5. Kiranya ia mengirim utusan dari surga, lihat dah, menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang gigih laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Kita kadang-kadang sakit hati, kenapa? Karena lidah orang yang mengatai kita, menfitnah kita. Kita benar-benar hari ini terluka karena perkataan suami, perkataan mertua itu lidahnya laksana pedang yang tajam. Kita ndak usah bales caci maki, ndak boleh dibales caci maki sekalipun Bu Eli lidahnya tajam kayak pedang, nyakiti hati saya Bu Eli, sakit Bu Eli, sudah jangan didengar ya. Kita hari ini tetap harus tulus. Hati itu standarnya tulus loh, ndak boleh ada sampah sakit hati walaupun melukai hidupmu, ndak boleh. Hari ini kita harus tulus. Hari ini kita harus terus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama yaitu, kenapa hari ini jangan pernah kita membalas. Kenapa? Karena Tuhan itu menyelamatkan, mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan kita. Tuhan mencelah musuh yang menginjak saudara. Hari ini siapa yang menginjak-injak saudara? Bu, kayak keset, it's okay. Tuhan nanti yang akan mencelah. Dan yang ketiga, Tuhan mengirim kasih setia dan kebenarannya buat orang benar. Hari ini kalau mendak ada kasih setia Tuhan, mungkin saya juga tidak kuat. Orang bilang gini, Bu, cik kuate kamu ya, hebatnya kamu Bu. Saya bukan orang hebat. Saya kalau tidak punya kasih setia Tuhan dan kebenaran firman, tidak akan pernah mampu saya ngampuni. Benar, mungkin saya sudah jadi orang yang jahat, saya sudah balas dendam, saya sudah kepahitan. Tapi karena kasih setia Tuhan, kebenaran Tuhan membela orang benar, maka kita tidak usah takut. Musuh nanti Tuhan akan mencelah musuh yang menginjak saudara, dan Tuhan akan segera mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kalau kita membalas, kita tidak bisa tulus, maka semua ini akan impas. Makanya kita jangan sampai kehilangan berkatnya Tuhan karena kita ini tidak mau mengampuni ketika kita terluka. Jauh lebih baik hari ini saudara percaya, justru di saat kita terluka, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu mau memberkati kita lebih. Tuhan mau kasih berkat lebih hari ini. Yuk kita semua jangan takut. Kalau Tuhan menyelamatkan, diingat ya ibu-ibu, Tuhan aku mau ngampuni, hatiku terluka, suakit Tuhan, tapi Tuhan sedang mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan aku, menyelamatkan rumah tanggaku dan seisi rumahku termasuk suamimu. Makanya berulang kali saya berkata buat ibu-ibu yang konseling, jangan takut. Tuhan itu dombanya hilang satu aja dicari. Lah kalau suami kita setiap hari kita doakan, Tuhan suamiku terhilang, kembalikan ke jalanmu. Kira-kira Tuhan itu cari suami kita? Enggak jelas. Saudara mungkin tidak punya hati, tapi Tuhan itu tidak mau kehilangan dombanya. Dia sedang cari, daftarkan nama-nama suami yang dalam doa. Tuhan kembalikan suamiku ke jalanmu, kembalikan suamiku ke jalan kebenaranmu supaya dia tersesat kembali. Hari ini sadar jadi orang benar. Kira-kira nama suami
yang didoakan pasti masuk dalam daftar DPO, daftar pencarian domba DPD, daftar pencarian domba yang tersesat. Tenang aja, nanti suatu kali Tuhan akan mengirimkan utusan dari surga, menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan suami, menyelamatkan anak-anak, dan Tuhan akan mencelah musuh yang menginjak-injak kita saat ini. Dan Tuhan itu sedang mengirim dari surga kasih setia dan kebenarannya buat orang benar. Makanya kalau kita hari ini mau ngampuni, kita ini pasti damai sejahtera. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan sudah membuat kita pasti kuat. Kebenaran Tuhan pasti memerdekakan kita. Jangan pernah takut, ya. Yang poin terakhir, tadi saya ngomong sama ibu ini, Bu, jaga hati. Ibu udah usah takut, ya. Ibu udah usah mikir apa-apa. Ibu fokus aja sama Tuhan. Kalaupun pelakor sudah kelihatan berhasil, ya, seperti yang saya cerita, saya itu emosi dengan seorang ibu yang cerita bahwa pelakor ketika suaminya sudah menggugat cerai, suaminya menggugat cerai, pelakornya malah pasang statusnya apa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan bahwa kami sebentar lagi akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Coba saudara, kira-kira ini orang ngerti firman loh, orang yang melayani Tuhan. Sedih enggak hatinya Tuhan bisa pakai firman untuk perbuatan dosa, bisa pakai firman untuk membenarkan perbuatan yang benar-benar mencoreng mimbarnya Tuhan. Coba saudara, hari ini banyak orang error, makanya yuk kita doakan, termasuk wanita tobat. Doakan Tuhan, wanita tobat supaya bertobat kembali ke jalan Tuhan. Biar nanti Tuhan yang, itu tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan akan cari orang-orang yang saudara doakan untuk kembali ke jalannya. Tuhan akan bawa kembali dengan caranya, bukan cara kita, ya. Sekali lagi yuk, yang terakhir, bagaimana Tuhan membela kita. 2 Tawarik 32 ayat 8. 2 Tawarik 32 ayat 8. Yang menyertai kita, yang menyertai mereka, ya, menyertai pelakor, menyertai yang ngambil istrimu, yang menyertai hari ini orang-orang jahat yang menfitnah hidupmu, teman baikmu yang menfitnah, itu adalah tangan manusia, ya. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan. Ini selalu saya ingat. Waktu saya merasa bukan siapa-siapa, saya dulu merasa gini, Tuhan, musuh saya itu lebih muda, lebih seksi, lebih manis mulutnya, ya. Saya itu sementara tidak bisa yang namanya manis-manis, tidak bisa gimana caranya. Mungkin musuhmu punya kelebihan, tapi satu hal Tuhan mengingatkan buat ayat ini, Eli, tidak usah takut. Yang menyertai wanita tobat pelakor itu cuman kekuatan manusia. Dia berusaha pakai kekuatannya jadi seksi, jadi dandan dan sebagainya. Tapi itu kekuatan manusia, tangan manusia. Tapi yang menyertai engkau hari ini, sekalipun kau merasa engkau lebih tua dari wanita tobat, engkau lebih tidak seksi, mungkin itu banyak pemikiran yang membuat kita berkecil hati, ya. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut. Sekalipun musuhmu kelihatan lebih hebat, jauh lebih hebat, lebih mudah, tapi itu cuman kekuatan manusia. Tapi aku menyertai engkau, aku akan membantu engkau, aku akan berperang untuk engkau. Hari ini pastikan kekuatan Tuhan ada di pihak saudara, menyertai saudara. Dia lagi bekerja membantu saudara, dan dia lagi berperang buat saudara. Hebat ya Tuhan itu. Waktu saya baca ayat di 2 Tawarik 32 ayat 8, saya kagum dengan Tuhan. Tuhan bilang gini, semangat Eli, karena aku menyertai engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tanganku bisa mengalahkan 1000 kekuatan yang berpihak kepada musuh. Kamu cukup satu tangan, yaitu tanganku yang akan membantu, menyertai dan berperang buat engkau.
Wow, waktu saya merenungkan firman di 2 Tawarik 32 ayat 8, saya berkata, iya Tuhan, saya tidak perlu takut. Walaupun saya tidak seseksi, tidak semudah, tapi yang menyertai aku adalah Tuhan yang akan membantu dan berperang buat saya. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang lagi panas hati. Ya, ingat ya, walaupun kenyataan hidup yang saudara dengar, saudara mungkin difitnah teman baik hari ini, yuk besok kirimi kue, kirimi makanan, ndak usah. Kalau ada kesempatan berbuat baik, saudara diingatkan firman, jangan ditahan-tahan. Itu nanti jadi dosa. Daripada dosa, lebih baik kita menikmati berkatnya Tuhan. Tangkap ya. Tapi kalau sama pelakor gimana Bu Eri? Ndak usah ya. Kalau sama pelakor ndak usah kirim-kirim, nanti dianggap saudara setuju di madu nanti. Jangan ya. Jadi ndak usah kalau sama pelakor. Tapi kalau sama mertua, teman baik ya, besok kalau ketemu suami ya, pakai baju merah kayak saya, pakai baju merah ya, terus ngomong sesuatu kalau memang salah, ngomong kalau aku ada salah ya minta maaf dan sebagainya, nggak apa-apa. Selama ada kesempatan, yuk Tuhan mau apa tadi, tulus lo ya. Jangan pernah tahan kebaikanmu, jangan pernah tahan kasihmu. 3 itu aja. Ketika hati kita terluka, malam ini pesan Tuhan, yuk tulus. Hatimu harus ngampuni tulus. Terima suamimu tulus, terima istrimu tulus, terima teman baikmu tulus. Jangan simpan apapun amarah. Hari ini sekalipun orang menfitnah hidupmu, orang hari ini menjatuhkan nama baikmu, tulus aja ya, lakukan selama ada kesempatan. Jangan jemu berbuat baik, jangan jemu untuk mengasihi, mengampuni. Itu aja ketika hati kita terluka. Kenapa? Nanti waktu kita sudah tulus, maka Tuhan akan mengambil alih bagiannya, yaitu musuhmu akan dimakan oleh ngengat. Itu yang pertama, yaitu musuhmu akan jatuh dalam lubang celaka ya. Dan musuh kita juga akan mengalami keadaan yang bagaimana musuh kita nanti akan jatuh, roboh ya. Sudah biarin mereka nanti roboh, jatuh, mengalami celaka, itu urusan. Karena hukum tabur tuai itu jalan. Walaupun kita tidak doakan yang buruk, tapi itu jalan terus buat orang-orang yang mengusik biji matanya Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara dan saya, di mana sebagai biji matanya Tuhan sedang mengirim utusan dari surga menyelamatkan kita seisi rumah. Tuhan lagi kirim kasih setia dan kebenarannya, dan Tuhan mencelah musuh kita yang sedang menginjak kita. Sudah, itu yang pembela keselamatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan membela saudara dan saya, pasti. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan membantu kita, dan Tuhan akan berperang buat saudara dan saya. Malam ini sebelum kita berdoa, yuk beres-beres hati. Jangan sampai ada sesuatu yang kita tinggalkan. Apalagi ini momen dimana saudara dan saya bisa memberikan sesuatu yang baik dengan momen Imlek ini ya. Saudara percaya, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Berbahagialah orang yang bisa memberi daripada menerima. Hari ini kita bisa memberi kasih, bisa memberi makanan, bisa memberi pengampunan, bisa memberi doa buat musuh-musuh kita. Itu adalah orang yang berbahagia. Jadi bukan orang yang bodoh ya. Jangan tunggu dia minta maaf kita dulu baru kita mau memberi maaf. Nggak usah. Berbahagialah orang yang bisa memberi daripada menerima. Nggak usah tunggu dia minta maaf, kita yang melangkah dulu memberi. Itu jauh lebih, saudara akan dianggap Tuhan sebagai orang yang rendah hati, orang yang berbahagia, orang yang berhak untuk menikmati kasih setia dan kebenaran. Pastikan hari ini juga Tuhan itu bukan diam atas kehidupan orang benar yang diinjak-injak, bukan dia tidak adil, bukan dia raja tega, tapi dia tetap menyertai saudara dan saya, membantu saudara dan saya. Dia akan berperang. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Tetap hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau ngampuni. Jangan pernah tahan-tahan. Nanti malah itu jadi bumerang dalam hidup saudara, malah jadi kanker ya. Siapa yang malam ini lagi hatinya sakit, Bu Eli,
saya jengkel sama teman baik saya, Bu Eli. Saya nggak kepingin lihat wajahnya. Jangan ya, nggak berteman nggak apa-apa. Ada beberapa pertanyaan gini, Bu. Kalau kita disakiti sama orang, kita tahu orang ini tidak baik, boleh tidak kita tidak berteman? Boleh. Karena jelas firman Tuhan juga berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan orang yang suka marah. Itu ayatnya ada. Boleh. Saudara boleh menghindar, tapi hatimu kalau ketemu dia harus tulus. Ya, ndak usah tunggu dia sapa kita dulu, ndak. Kalau sudah lihat saudara yang memberi sapaan. Tangkep ya, orang memberi itu 3, memberi sapaan ya, memberi senyum ya, memberi maaf. Nah, itu orang itu memberi itu seperti itu. Jadi kalau kita ketemu orangnya, besok juga mungkin ketemu ipar di rumah mertua, karena ipar suka nyakiti kita, suka gosipin kita. Nanti besok kalau ketemu ipar, memberi senyum, memberi sapaan ya. Bila perlu memberi maaf itu apa? Memberi maaf ya itu memberi makanan itu dulu. Itu salah satu langkah yang terbaik. 3 hal, memberi senyum, memberi sapaan, memberi maaf. Bisa enggak 3 hal ini kita lakukan? Pasti bisa. Orang yang tulus pasti bisa melakukan 3 hal ini. Ya, semangat ya. Memberi apa ketika hati kita terluka? Ingat loh ya, memberi senyum, memberi sapa, memberi maaf. Jadi gampang ya, segera praktek. Kalau ketemu orangnya, sapa dulu, nggak usah tunggu disapa dulu. Bahagia kita memberi daripada menerima. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Kami percaya malam ini ketika hati kami terluka, kami akan terus tulus Tuhan. Karena orang yang tulus selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak mau menahan kebaikan kami. Kami kalau besok Tuhan ketemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kami akan memberi senyum, memberi maaf, dan memberi sapaan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Sampai ketemu besok.